warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga yang beranggotakan saya Lisviarani Clarista dengan NIM 2561317. Saya Novita Azharo dengan NIM 2561317. Saya Akila Syahida Anaila dengan NIM 2561381. Kami akan menyampaikan case A, yaitu mengenai pengaruh konsumsi protein tinggi terhadap penyakit ginjal, penyakit hati, dan kehilangan massa tulang atau osteoporosis berdasarkan bukti ilmiah evidence based. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan pengantar dari case ini. Banyak orang beranggapan bahwa diet tinggi protein tidak sehat. Kerusakan ginjal, kerusakan hati, penyakit jantung, osteoporosis, dan berbagai penyakit lainnya sering dikaitkan dengan konsumsi protein yang tinggi. Yang lebih mengejutkan, anggapan tersebut bahkan telah diterima oleh sebagian kalangan medis dan ilmiah sebagai suatu fakta. Meskipun bukti ilmiahnya masih sangat terbatas, oleh karena itu muncullah pernyataan, apa sebenarnya yang dikatakan oleh hasil penelitian? Apakah konsumsi protein tinggi benar-benar membahayakan kesehatan? Berdasarkan pengantar tersebut, pertanyaan pada case A adalah, jelaskan berdasarkan bukti ilmiah atau evidence based dan hasil penelitian terbaru mengenai pengaruh konsumsi protein tinggi terhadap penyakit ginjal, penyakit hati, serta kehilangan massa tulang atau bone loss. Pada presentasi ini, saya sendiri akan memaparkan jawaban berdasarkan hasil penelitian tersedia dengan fokus ke pembahasan saya, yaitu pengaruh diet tinggi protein terhadap kerusakan hati. Kemudian di akhir akan saya simpulkan bersama teman-teman saya pengaruh terhadap ginjal dan kesehatan tulang. Yang pertama, pengaruh diet tinggi protein terhadap kerusakan hati evidence based. Menurut penelitian Nur Epic and Masrika tahun 2020, hati merupakan organ utama yang metabolisme protein. Protein akan dipecah menjadi asam amino, kemudian mengalami proses deaminasi. Amonia terbentuk akan diubah menjadi urea melalui siklus urea. Semakin tinggi konsumsi protein, semakin besar pula aktivitas metabolisme hati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enzim ALT dan AST mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan secara statistik. Sedangkan ALP meningkatkan secara signifikan. Pada pemeriksaan histologi ditemukan degenerasi hidropik dan penyebaran sinusoid yang menunjukkan adanya perubahan pada sel hati. Jadi berdasarkan penelitian ini, diet tinggi protein belum terbukti menyebabkan kerusakan hati yang berat, namun terdapat indikasi cedera sel hati tahap awal atau mekanisme adaptasi, sehingga konsumsi diet tinggi protein dalam jangka panjang tetap perlu diperhatikan, terutama para individu yang sudah memiliki gangguan fungsi hati. Selanjutnya, bagaimana diet protein tinggi dapat merusak ginjal berdasarkan jurnal Co et al. 2020. Untuk mekanismenya, konsumsi protein berlebih memaksa ginjal menyaring darah melampaui kapasitas normal, memicu tekanan tinggi atau hipertensi yang merusak unit penyaring dalam jangka panjang. Ada juga kebocoran protein. Kerusakan penyaring menyebabkan protein bocor ke urin yang kemudian menjadi racun atau toksik bagi saluran ginjal. Asidosis atau jaringan perut. Metabolisme protein menghasilkan beban asam tinggi, memicu peradangan kronis dan pembentukan jaringan parut pada ginjal. Beban toksin dan fosfat meningkatkan zat sisa seperti ureum darah dan fosfat yang mempercepat pengapuran pembuluh darah. Nah, untuk protein hewani versus nabati, protein hewani daging merah paling merusak ginjal, sedangkan protein nabati seperti kacang-kacangan terbukti lebih aman dan lebih bersifat melindungi. Slide ini merangkum hasil systematic review dan meta-analisis tentang diet tinggi protein dan kesehatan tulang. Dari 29 studi yang dianalisis, ditemukan bahwa asupan protein di atas RDA berkaitan dengan penurunan risiko fraktur pinggul sebesar Dari 29 studi yang dianalisis, ditemukan bahwa asupan protein di atas RDA berkaitan dengan penurunan risiko ditemukan bahwa asupan protein di atas RDA berkaitan dengan penurunan risiko fraktur pinggul sebesar 16%, serta perbaikan kepadatan tulang di beberapa lokasi seperti pinggul dan serta perbaikan kepadatan tulang di beberapa lokasi
seperti pinggul dan leher femur. Peningkatan kalsium dalam urin yang sering dikhawatirkan ternyata bukan tanda kerusakan tulang, melainkan hasil dari penyebab kalsium usus yang lebih baik. Penyerapan kalsium usus yang lebih baik, dan tidak ada perbedaan manfaat signifikan antara sumber protein hewani maupun nabati. Kesimpulan akhir KSA, secara keseluruhan, diet tinggi protein tidak terbukti secara konsisten menyebabkan kerusakan ginjal, hati, maupun tulang pada individu sehat. Namun, konsumsi protein tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan. Memilih sumber protein yang lebih sehat seperti protein nabati atau protein hewani rendah lemak, serta memperhatikan kondisi kesehatan pada masing-masing individu. Pada penderita gangguan ginjal atau hati, diet tinggi protein sebaiknya dilakukan dengan pengawasan tenaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Wida Mali Hestiadi dengan NIM 25613179179. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh diet tinggi protein terhadap penyakit jantung berdasarkan konsep biokimia. Secara biokimia, diet tinggi protein tidak secara langsung menyebabkan penyakit jantung. Justru, apabila protein digunakan untuk menggantikan karbohidrat dalam olahan, hal ini dapat memperbaiki profil lipid dalam darah, yaitu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik. Perubahan ini berkontribusi dalam menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, metabolisme karbohidrat dan lemak yang berlebihan menghasilkan lebih banyak radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau bisa disebut ROS dibandingkan dengan metabolisme protein. Radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif yang mengoksidasi LDL atau kolesterol jahat. LDL yang teroksidasi kemudian mudah menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak aterosklerosis yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Auliza Azliani, NIM 256131175. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelah. Nah, namun manfaat diet tinggi protein juga dipengaruhi oleh sumber proteinnya. Nah, jika protein berasal dari kacang, ikan, atau daging tanpa lemak, maka risiko penyakit jantung cenderung menurun. Dan sebaliknya, jika sebagian besar protein berasal dari daging merah atau daging olahan gitu yang tingkat lebih jenuh, maka kadar LDL dapat meningkat sehingga risiko penyakit jantung juga ikut meningkat. Nah, jadi di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan ilmu biokimia, diet tinggi protein bukanlah penyebab langsung penyakit jantung. Nah, pengaruhnya itu bergantung pada jenis sumber protein dan pola makan secara keseluruhan. Diet tinggi protein yang sehat justru dapat membantu menjaga kesehatan jantung melalui perbaikan profil lipid dan penurunan stres oksidatif. Sekian dari saya.